Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan di sini kami sampaikan semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun, dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, untuk kesempatan hari ini kami akan berkunjung di sebuah tempat yang dinamakan oleh masyarakat sekitar adalah merupakan tempat pertapaan Mbah Suropodo. Pertapaan Mbah Suropodo pemirsa, lokasinya ada di atas gunung ya, di tengah-tengah persawahan, dan akses jalannya juga agak sedikit kurang mengenakkan ya, karena apa? Karena jalan berupa tanah biasa, galengan lah ya. Dan ketika galengan ini waktu musim hujan dilewati oleh kendaraan sehingga meninggalkan bekas roda ya, sehingga pada hari ini ya, kami juga terjebak di sini ya. Kami juga terjebak di lubang jalan yang akan menuju ke makamnya atau ke tempat pertapaannya Mbah Suropodo di atas gunung ya. Jadi sekali lagi Mbah Suropodo ini berada di dusun Nggandu, desa Ngolan, kecamatan Tambakboyo ya. Sekali lagi di Nggandu, desa Ngolan, kecamatan Tambakboyo. Dan tempat pertapaan beliaunya pemirsa ini ada di atas gunung dengan ketinggian yang cukup tinggi sekali ya, kira-kira sekitar 300 meter lah. Kita naik sekitar 300 meter dengan apa, kondisi jalan yang buntu jadi tidak ada akses jalan untuk naik di atas gunung ya. Yang ada hanya kebun-kebun jagung. Jadi kita Kembang Setaman Group ini berangkat menuju ke lokasi tempat apa, pertapaan Mbah Suropodo ini ya, dengan menuju di tempat-tempat keramat atau tempat-tempat Oke, jadi ketika kita masuk di lokasi ya, tidak ada akses jalannya sehingga kita menerobos melewati kebun jagung dari masyarakat sekitar ya. Kebun jagung dari masyarakat sekitar, dan lokasinya cukup ekstrim sekali pemirsa. Nah ini di gambar target kita naik di sini masuk gua ya, masuk gua Mbah Suropodo yang dalam ketinggian tersebut ya, dan dengan kemiringan jalan kira-kira sekitar 70 derajat lah ya, 70 derajat ya. Karena ketika kita sedang menaiki jalan atau menapaki jalan untuk menuju lokasi ya, ini cukup melelahkan sekali ya, sehingga kita harus istilahnya ini berjalan dengan merangkak sambil berpegangan bebatuan di kanan kirinya. Ini kita merangkak untuk naik ya, menuju puncak pertapaan Mbah Suropodo. Nah inilah contohnya jalannya seperti ini, kami merangkak seperti ini, dan di sini inilah ya perjalanan yang cukup melelahkan ya, dan ekstrim sekali pemirsa, ekstrim sekali ini. Di sini kami sudah merasa kecapean ya, merasa kelelahan ya, merasa kehausan ya, karena tidak membawa bekal air dan lain sebagainya. Kita hanya berangkat dengan
orang biasa ya, tidak ada bekal apapun ya, sehingga di tengah perjalanan kita juga merasa kecapean, kelelahan dan lain sebagainya. Dan inilah ya, ketika kami sedang drop ini kami sudah sangat capek sekali ya, kaki ini sudah bergetar, tidak bisa untuk dibuat melangkah ya, sehingga kami memanggil teman kami yang masih muda ini, teman kami yang masih muda namanya Mas Joko ya, dari Mbangkok ya. Dari saya memanggil Mas Joko untuk menemui saya yang dia ada di tengah perjalanan bersama Mas Muhammad Rafiq ya. Jadi sekali lagi kami naik di gunung ini, di pertapaannya Mbah Suropodo ini, ditemani oleh Mas Muhammad Rafiq dan Mas Joko dari Bangkok. Nah ini kondisinya ini jatuh ya, karena apa? Karena bebatuan yang kami injak itu juga merupakan bebatuan yang sangat gembur sekali ya, sehingga kadang-kadang licin sehingga kita terjatuh. Nah itulah sehingga kami dipapah oleh Mas Joko ini ya. Kami dipapah oleh Mas Joko untuk menuju pertapaan atau gua dari Mbah Suropodonya ya, Mbah Suropodo. Inilah yang melelahkan sekali, dan ini pemandangan yang ada di jauh sana, yang ada di bawah ini dari kami, dari ketinggian ya, dari ketinggian gunung, ada di pintu gua pemirsa. Kami Kembang Islaman Group ada di pintu gua ini, mengambil gambar yang ada di bawah sana ya. Memang sangat curam sekali ya, sangat curam sekali. Apa yang kita lihat ini sangat apa ini jadi curam sekali, melelahkan, dan pokoknya capek sekali, sehingga kami kehabisan tenaga dan akhirnya kami tergeletak ini tergeletak di pintu masuk gua ya, di pintu masuk gua. Nah di sisi lain pemandangan yang ada di bawah, nah itulah seperti itu, cukup tinggi sekali, dan ketinggiannya ini bisa mencapai 70 derajat ini pemirsa. Kita merangkak dan sebagainya ya, karena tidak membawa bekal apapun, sehingga kami merasa kecapean ya, dan kami di sini untuk memulihkan tenaga di pintu gua ini ya, memulihkan tenaga. Dan alhamdulillah ya, udara yang ada di gunung atau di pintu gua tempat pertapaan Mbah Suropodo ini sangatlah segar, sehingga kami tidak lama lagi bisa memulihkan tenaga, karena dengan energi bumi alhamdulillah tenaga kami bisa pulih dalam waktu 2 jam ya. Jadi dalam waktu 2 jam tergeletak di apa ini ya, di depan pintu gua tempat bertapanya Mbah Suropodo. Nah, inilah pemirsa ya, kondisi yang seperti ini, dan ekstrim sekali, perjalanan yang cukup ekstrim sekali pemirsa. Tidak membawa bekal apapun, namun kita memberanikan diri untuk naik ya, akhirnya seperti itu, terjatuh dan tergeletak di pintu gua. Nah sementara pemandangan di bawah indah sekali pemirsa, sangat indah sekali pemandangan, dan dinding-dinding gua juga tampak juga sangat indah sekali ya, terbentuk dengan alami ya. Jadi ciptaan Tuhan ini sangat mengagumkan sekali, dan subhanallah ya, kita bisa menikmati gua tempat bertapanya Mbah Suropodo. Pemirsa, gua ini dulu konon diceritakan oleh masyarakat Gandu, Desa Ngolan, Kecamatan Tambak Boyo ini adalah merupakan
gua tempat bertapanya Mbah Suropodo. Sedangkan Mbah Suropodo adalah merupakan tokoh yang sakti mandraguna yang menyebarkan agama Islam di wilayah Ngolahan dan sekitarnya. Nah, dan pada waktu penyebaran agama itulah pemirsa, di sela-sela hari ya, di sela-sela harinya Mbah Suropodo ini beliaunya melakukan bertapa, dan bertapanya itu ada di dalam gua yang dengan ketinggian sekitar 300 meter lah dari permukaan, dari daratan ya, dari dataran yang rendah ini sekitar 300 meter. Dan pertapaan ini berada di dalam gua dengan jarak sekitar 300 meter lah ya, dari pintu gua ini menuju tempat pertapaan Mbah Suropodo ini sekitar 300 meter ya. Dan kami ya setelah dapat memulihkan tenaga pemirsa, kami melihat-lihat suasana yang ada di depan gua untuk naik atau untuk masuk di dalam gua tersebut ya. Dari jarak antara 300 meter itulah ya kita akan menemukan ya suasana yang sangat indah sekali ya. Pemandangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah indah sekali. Dinding-dinding gua ini tampak dengan bersihnya, berwarna putih, dan banyak batu-batu yang bergelayutan di atas ini dengan beraneka bentuk ya. Ini sehingga membuat kekaguman kita semakin bertambah, dan memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha kuasa untuk menciptakan segalanya. Nah, sebelum kami masuk di dalam gua, kami berbincang-bincang dengan Mas Joko yang dari Bangkok ini ya. Kami berbincang-bincang dulu untuk memasuki gua yang ada di samping kami ini ya, di samping kami ini. Nah, inilah pemirsa ya, dari Mas Joko yang dari Bangkok yang sempat menemani saya ya. Jadi sekali lagi kami ditemani oleh Mas Joko dari Bangkok dan Mas Muhammad Rafiq ya, untuk melihat-lihat situs budaya yang ada di Desa Nggandu ini berupa tempat pertapaan Mbah Suropodo. Tempat pertapaannya Mbah Suropodo. Nah, ini kami sudah bersiap-siap untuk memasuki gua, dan sebagai penunjuk jalan ini adalah Mas Joko dari Bangkok ya. Mas Joko ini memang orang asli sini, sehingga kami mintai tolong untuk menunjukkan arah jalan menuju pertapaan dari Mbah Suropodo. Nah, ini Mas Joko ini sudah mulai memasuki gua ya, memasuki gua dengan membawa sorot atau lampu penerangan ya, untuk menerangi jalan yang kita lalui. Karena apa? Karena di dalam gua ini gelap sekali pemirsa, gelap sekali ya, tidak ada sinar matahari yang masuk ya, yang ada hanya suara-suara cemberut kelelawar yang ada di dinding-dinding gua ya. Jadi dinding-dinding guanya ini sangat bagus sekali, indah sekali ya. Dan namun di sisi lain ada binatang-binatang yang cukup mengganggu perjalanan kita, yaitu kelelawar tersebut ya. Karena jumlahnya tidak sedikit, ada ribuan kelelawar ya. Ada ribuan kelelawar. Nah, ini sementara kami sudah masuk antara 100 meter lah dari pintu gua. Nah, ini dinding guanya seperti ini, indah sekali pemirsa, indah sekali. Nah, ini masuk lagi di ruangan berikutnya dan disambut oleh kelelawar yang sangat banyak sekali ini ya. Disambut oleh kelelawar yang sangat banyak sekali sehingga kelelawar ini kadang-kadang juga menabrak kita ya, tabrak kadang-kadang badan kita, tubuh kita ya, muka kita kadang ditabrak oleh kelelawar ini, cukup mengganggu pemirsa. Banyak sekali nih, ribuan kelelawar di sini, ada ribuan. Nah, ini
Nah, ini sudah masuk sekitar kurang lebih 200 meter lah ini ke dalamnya ini ya, dan cukup gelap, dan kami membawa lampu penerangan berupa sorot ini, jadi gelap sekali. Dan udara di dalam gua ini pemirsa agak sedikit pengap ya, karena kadar oksigennya juga sudah berkurang nih. Kadar oksigennya ini sudah agak berkurang sehingga pengap sekali pemirsa, pengap sekali ya. Sampai kadang-kadang senter kami tidak bisa menyala ya. Kadang-kadang senter kami tidak bisa menyala ya, jadi dalam kegelapan tidak bisa menyala ya. Nah, ketika kita sampai di pintu utama masuk pertapaan ya, ini tiba-tiba lampu senter kita ini tidak bisa dinyalakan, dan mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan atau explore dari tempat pertapaan dari Mbah Suropodho ini ya, karena lampunya tidak bisa dinyalakan, lampunya mati ya. Dan masuk di batu pertapaan ini kita harus tiarap dengan seperti tentara itu ya, tentara merangkak, harus dengan merangkak masuk pintu tersebut antara 25 meter itu kita sudah mendapatkan tempat yang sangat luas sekali, dan di tengah-tengah tempat yang sangat luas tersebut ada sebuah meja ya, yang biasa untuk digunakan bertapa oleh Mbah Suropodho ya. Jadi meja ini juga membekas, ada bekasnya dari duduknya Mbah Suropodho ini, ada bekasnya di atas meja tersebut ya. Jadi meja ini bukan meja untuk makan atau meja untuk terima tamu, namun meja ini adalah untuk duduk bertapa oleh Mbah Suropodho ya. Dan sekali lagi pemirsa, kembali lagi ini Mas Joko dari Bangkok ya, akan mencoba untuk kedua kalinya memasuki gua ini ya. Jadi merasa tidak puas dengan melihat yang pertama tadi, karena karena suasana gua ini pengap sekali sehingga sebentar saja keluar ya, dan setelah itu Mas Joko dari Bangkok yang telah membantu kami ini juga ingin mengulangi masuk lagi di dalam gua tempat bertapanya Mbah Suropodho yang ada di Nggandu, Desa Ngolan, Kecamatan Tambakboyo ini ya. Jadi sangat indah sekali pemirsa pemandangan di dalam. Namun yaitu tadi, ketika kita mau agak ekstrim lah jalannya, agak ekstrim sehingga ya perlu fisik, perlu energi ya, perlu keberanian ya, karena medannya ini sulit untuk ditempuh karena tidak ada akses jalannya, sehingga kita harus merangkak di bebatuan di kanan kiri kita. Nah, sekali lagi inilah bentuk dinding-dinding guanya yang sangat putih mulus sekali pemirsa, putih dan mulus sekali ya, itulah ya keindahan yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang patut kita kagumi, patutnya kita akui kebesarannya, bahwa memang benar-benar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, dan Allah Maha segalanya. Sekali lagi, ini Mas Joko lagi dikerubuti oleh kelelawar tersebut, kelelawar tersebut. Memang kata orang ya, ada yang bilang namanya
tidak punya pekerjaan kok masuk gua itu tidak punya pekerjaan ya, tapi karena ini hobi, karena ini kesenangan, dan ini merupakan apa, ekspedisi yang sangat ekstrim sekali. Hobi itulah sehingga kita melakukan ini ya, menelusuri lorong-lorong di dalam gua Mbah Suropodo ini ya. Guanya cukup luas pemirsa, mestinya guanya ini cukup luas sekali, namun ada pintu masuknya ya, ada pintu masuknya ketika Mbah Suropodo bersemadi ini ya. Pintu masuknya dengan pintu yang sangat kecil sekali. Kita harus merangkak, harus tiarap ya, harus bertiarap di situ, sehingga dengan kondisi seperti itu 20 meter lah ya, 25 meter lah kita merangkak, sehingga kita akan mendapati suatu ruangan yang sangat luas sekali dan indah sekali pemirsa, indah sekali. Maka oleh sebab itu sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa menyajikan gambar-gambar yang ada di tempat apa ini, tempat bersemadinya Mbah Suropodo ini ya, karena tadi apa, senter kami memang ada gangguan, tiba-tiba ada gangguan tidak bisa menyala ya, tidak bisa menyala, sehingga kami kegelapan dan lain sebagainya. Namun remang-remang pemandangan dinding gua ini kelihatan sangat indah sekali pemirsa, sangat indah sekali. Dan ini adalah Mas Muhammad Rafiq. Ini kami ucapkan terima kasih kepada Mas Muhammad Rafiq yang telah membantu kami ya. Ini Mas Joko dari Bangkok juga demikian, kami ucapkan terima kasih. Dan ini kondisi pintu guanya inilah. Terima kasih sekali lagi Mas Rafiq dan juga Mas Joko dari Bangkok ya. Kami ucapkan terima kasih telah membantu kami mengadakan ekspedisi menelusuri gua tempat bersemedinya Mbah Suropodo yang ada di Desa Ngolan, Kecamatan Tambakboyo ini. Terima kasih, dan dari kami mohon dimaaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya, dan billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.